Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan yang kemarin, materi yang kemarin, yaitu jalan hidayah. Karena hidayah ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang diberikan kepada kita. Tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mengenal agama. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita beriman dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa risalah dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, agar semua manusia kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan beribadah hanya kepadanya, dan juga menyempurnakan akhlak manusia sehingga mengenal siapa dirinya, siapa yang menciptakan dirinya dan alam semesta ini, memahami maksud dan tujuan hidup ini, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hidup bagi seluruh manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Dan kita yakin segala apa yang diucapkan, segala apa yang diamalkannya mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa dalam sunnah-sunnahnya ada pertolongan Allah dan keridhaan Allah dan kesempurnaan Allah, dan ada kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, maka kita yakin bahwa kebahagiaan dan kejayaan hidup kita terletak sejauh mana kita amalkan agama secara sempurna. Kita amalkan agama dengan cara Rasulullah, dan kita yakin bahwa kehinaan dan kegagalan hidup terletak sejauh mana kita menolak atau kita meninggalkan amal agama. Dan kita ikut sejauh mana kita tidak mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai bukti cinta seorang mukmin kepada Tuhannya. Bahkan Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kemudian Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapat jaminan Nabi SAW menjadi orang yang mencintainya dan akan bersama-sama Rasulullah SAW di surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Irbad bin Sari radhiyallahu an. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fi jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersama-samaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sunnah itu adalah, di balik sunnah itu ada kejayaan. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengatakan sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa, dan apabila dijalankan mendapatkan pahala, itu adalah pemahaman sunnah sebagaimana pemahaman anak kecil. Maka kita memahami sunnah ini harus kita dengan mengkaji ilmu, sehingga kita benar-benar bisa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW sebagai tanda bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Kefahaman dan keyakinan terhadap kalimat thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus diikuti dengan amal perbuatan, yaitu menjadikan seluruh hidup kita ini untuk beriman dan beribadah kepada Allah, yaitu dengan mengamalkan ajaran Islam dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam cara hidup Rasulullah SAW. Amalan agama Islam yang terpenting bagi seorang yang telah beriman yaitu sholat. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan orang yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya perkara agama, pentingnya perkara iman, ini harus kita usahakan. Karena iman ini kalau tidak diusahakan, iman kita ini kan keluar masuk, bahkan kalau sudah keluar tidak kembali masuk lagi ke dalam hati kita.
Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka perlunya usaha atas agama, usaha atas iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bersaksi kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kita harus menjalankan apa yang disyariatkan oleh agama. Dan supaya amal kita ini tidak sia-sia, amal kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan menjaga sholatnya. Karena sholat ini hal yang terpenting. Sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat kok masih berbuat keji dan mungkar, itu yang salah bukan sholatnya, tetapi yang salah hatinya orang yang menjalankan sholat. Belum benar-benar belum memahami maknanya sholat. Sehingga orang menunaikan sholat ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sebenarnya sholat ini adalah merupakan kebutuhan hidup kita. Sebagaimana kita makan, kita minum, kita punya kendaraan, itu adalah sebagai kebutuhan hidup. Sholat begitu juga. Sholat ini adalah merupakan kebutuhan hidup kita. Sehingga apabila kita belum menjalankan sholat, setelah tiba waktu sholat, maka masih ada yang kurang. Kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita bersama-sama kita usahakan, kita belajar, kita menjalankan sholat sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, sesuai apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika di tengah suatu masyarakat banyak terjadi kekejian, kemungkaran dan kemaksiatan, maka dapat disimpulkan bahwa sholat masyarakat tersebut belum didirikan dengan benar. Yang salah satu cirinya adalah sedikitnya orang yang mendirikan sholat fardu 5 waktu dengan cara berjamaah di masjid. Kebetulan di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan waktu kita untuk perbanyak kita amal agama dan kita datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat Rasulullah SAW, sholat fardu, Rasulullah itu tidak pernah sholat di rumah. Rasulullah itu selalu sholat di masjid dan berjamaah. Maka kita sebagai umat Nabi, mari kita laksanakan sholat ini dengan berjamaah di masjid. Karena sholat berjamaah ini pahalanya Allah lipatkan 27. Sedangkan sholat sendirian hanya 1. Tapi anehnya umat manusia ini kadang malah memilih yang 1 daripada yang 27. Karena ini kurangnya kesempurnaan iman di dalam hati kita. Maka perlunya kita usahakan usaha atas iman, yaitu kita berdoa kepada Allah supaya iman tetap dalam hati kita dan tetap terpelihara, dan kita minta kepada Allah supaya iman tetap di dalam dada kita. Sedikit ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.